Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah santri kelas 8 MKW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Rabu kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita, yaitu di mata pelajaran An-Nahwu. Materi kita sebelumnya sampai di pembahasan bab al-asmaul khamsah, ya, isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun, du. Ayah, saudara kandung, kerabat suami atau istri atau ipar, mulut, dan pemilik atau yang memiliki. Baik juga pengertiannya, kemudian kaidah-kaidahnya, dan juga contohnya. Sekarang kita halaman bawahnya 63 terkait dengan contoh variasi dhamir asmaul khamsah. Ini penerapan dhamir. Di kitab, di buku ini sangat banyak pembahasannya. Jadi Ustadz mohon diperhatikan ya. Dibuka dulu kitabnya, tolong, halaman 63. Kalian siapkan ballpoint atau pensilnya. Dan juga kalau ada di sampingnya kertas ataupun buku biasa, silakan disediakan. Nanti dikasih poin-poin tanda-tanda ya terkait dengan al-asmaul khamsah. Karena ini kebanyakan fokusnya di penerapan dhamir asmaul khamsah. Baik, kita mulai dari sebelah kiri. Contoh variasi dhamir asmaul khamsah. Seperti biasa, wajib untuk kita ketahui bagian-bagiannya ya. Abun itu ayah, akhun saudara kandung laki-laki, hamun ipar atau kerabat suami istri, famun mulut, du yang memiliki atau pemilik. Kita terapkan bagian abun dulu, ayah. Ja'a abukum, ra'aitu abakum, marartu bi abikum. Ja'a abukum, ayahmu, ayah kalian telah datang. Fi'il madhi. Abukum marfu dengan huruf waw. Nomor 2, ra'aitu abakum, aku telah melihat ayah kalian. Abakum mansub dengan alif. 3, marartu bi abikum, aku berpapasan atau berjumpa dengan ayah kalian. Bi abikum majrur karena didahului oleh huruf jar alba. Ini seperti ini ya. Kenapa bisa dibaca abu, kenapa bisa dibaca aba dan abi, itu diketahui dari apa? Kedudukannya dan pengaruhnya. Bagian akhun sama. Ja'a akhu Muhammadin, saudaranya Muhammad itu telah datang. Ra'aitu akha Muhammadin, aku telah melihat saudaranya Muhammad. Marartu bi akhi Muhammadin, aku tadi berpapasan dengan saudaranya Muhammad. Bagian ketiga, hamun. Ja'a hamu Zaidin, datang saudara ipar Zaid. Ra'aitu hama Zaidin, aku melihat saudara iparnya Zaid. Marartu bihami Zaidin, aku berpapasan dengan saudara iparnya Zaid. Famun hadza fuka, ini penting, tolong dikasih tanda. Berbeda ya dari kaidahnya. Dari famun tapi mimnya berubah menjadi wow, tinggal fa-nya saja tapi dhamma. Kasih tanda ya. Famun hadza fuka, ini mulutmu. Ra'aitu faka, aku melihat mulutmu. Nadartu ila fika, aku memperhatikan mulutmu. Dipahami ya. Jangan kalian bayangkan dengan bahasa Jawa, nanti maknanya menjadi apa? Tidak baik atau jelek ya. Maka ini Ustaz ganti dengan bahasa Indonesia. Ini mulutmu. Mulutmu harimaumu misalnya. Ra'aitu faka, aku melihat mulutmu. Nadartu ila fika, aku memperhatikan mulutmu. Hanya dengan bahasa Indonesia saja, jangan dibayangkan ke bahasa Jawa. Paham ya? Jadi yang perlu digarisbawahi fu, fa, fi. Padahal asalnya famun. Ya, maka ini penting. Maknanya sama, mulut. Cuma posisinya kalau marfu itu waw, mimnya dihilangkan. Kalau mansub itu alif fa, mimnya juga dihilangkan. Kalau majrur
yang didahului oleh huruf jar, fi, juga mimnya dihilangkan menjadi kasroh. Thayyib. Bagian yang kelima, dzu yang memiliki atau pemilik. Ja'a dzu malin, ra'aitu dza malin, marartu bidzi malin. Telah datang si pemilik harta itu. Aku telah melihat si pemilik harta itu dan aku telah berpapasan dengan si pemilik harta itu. Ya. Maknanya kurang lebih seperti itu. Dari 5 kata ini semuanya sama ya, rumusnya itu sama atau modelnya sama. Kalau marfu dengan wawu, kalau mansub dengan alif, kalau majrur dengan ya. Sebagaimana tulisannya itu majrur, mansub, marfu ada di dalam kitab sebelum tanda panah ke atas. Ya. Tapi yang menjadi perhatian yang famun ini tadi berubah, mimnya dihilangkan. Itu kalau dia menjadi apa? Dhamir asmaul khamsah. Baik, sekarang kita ke catatan atau kaidah, ada 2 di sini. Isim famun juga memiliki kaidah spesial tadi yang Ustadz sampaikan baru saja. Ketika dia dii'rabkan dengan i'rab spesial asmaul khamsah, maka harus dihilangkan mimnya dan tertinggal huruf fa, sehingga jika dii'rabkan tidak menjadi famuka, bukan famuka, khotok, kurang tepat, melainkan jadi fuka, faka, fika. Cara membacanya bagaimana Ustadz? Ya, kita melihat kedudukannya. Kalau marfu, hadza fuka. Kalau mansub, ra'aitu faka. Kalau majrur, nazartu ila fika. Nah, seperti itu. Ustadz, apa itu makna marfu? Apa itu makna mansub? Atau itu makna majrur? Nah, dahulu sudah kita pelajari berulang kali. Nanti silahkan dimurojaah kembali. Kalau kalian rajin, insya Allah udah paham ya, apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur. Nanti ada kayak acuannya sendiri yang sering Ustadz sampaikan. Misalnya marfu itu dhammah, mansub itu alif, majrur itu ya, atau marfu itu waw, mansub itu alif, majrur itu ya, seperti itu. Berikutnya, asmaul khamsah bisa diidhofahkan, disandarkan kepada semua dhamir dan seluruh isim dhahir kecuali dhamir ya. Contoh akhi abi ya. Akhi abi artinya saudaraku kandung dan ayahku. Penjelasan lebih lanjut tentang pengecualian ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti insya Allah kalau kita sudah paham terkait dengan kaidah asmaul khamsah ini, insya Allah mudah ya. Yang penting hafal dulu dan paham. Abun, akhun, hamun, famundu, dan penempatan atau penetapannya dalam kalimat jumlah mufidah. Kemudian contoh asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk mudhaf sebelah kanan. Sama abun, akhun, hamun, famun. Di sini contohnya tanpa dhu. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Hadza akhun, ra'aitu akhon, marartu bi akhin. Ja'a hamun, ra'aitu haman, marartu bi hamin. Hadza famun, ra'aitu faman, nadartu ila famin. Maknanya sama ya. Ayah datang, telah datang seorang ayah. Aku melihat seorang ayah. Aku berpapasan dengan seorang ayah. Ini saudaraku, aku melihat ini saudara, aku melihat saudara, aku berpapasan dengan saudara. Saudara ipar telah datang, aku melihat saudara ipar, aku berpapasan dengan saudara ipar. Ini mulut, aku melihat mulut, aku memperhatikan mulut. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu karena sama fiilnya. Hadza atau ja'a, ra'aitu dan marartu semuanya sama. Yang menjadi perbedaan di sini tidak menjadi mudhaf ya. Dia tersendiri. Jadi tetap kalau tersendiri tidak dalam bentuk mudhaf, i'rabnya bukan menggunakan huruf wawu alif ya, beda ya, tapi menggunakan harokat. Nah, di sini maka ada itu sebelum tanda panah ke atas, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh ya, seperti itu. Ini mirip dengan pelajaran i'rab pertama kali yang pernah kita pelajari bersama.
Catatan kaidah. Adapun isim dzu ia tidak dapat digunakan dalam sebuah kalimat kecuali dalam posisi sebagai mudhaf, disandarkan, sehingga i'rab dzu selalu dengan i'rab spesial al asmaul khamsah. Berarti misalnya kalau ada pertanyaan, berikut ini adalah al asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk mudhaf kecuali jawaban A abun, B akhun, C famun, D dzu. Mana yang benar jawabannya? Berarti yang D, dzu. Karena abun, akhun, famun semuanya tidak dalam bentuk mudhaf. Kalau dzu wajib, karena pertanyaannya menggunakan kecuali. Ya, seperti itu misal ya dalam ujian nanti. Ini misal. Berbeda dengan keempat isim lainnya yang bisa dii'rabkan dengan i'rab spesial sebagai mudhaf, penyandaran seperti tadi, abukum, akhukum, hamukum, fuka, zumalin. Dan bisa pula diirobkan dengan isim mufrad pada umumnya. Abun, akhun, hamun, famun itu namanya isim mufrad tunggal. Ketika tidak sebagai mudhaf. Kalau yang dzu tidak bisa. Dia harus di mudhaf ilaih penyandaran. Tapi yang selain dzu, abun, akhun, hamun, famun bisa. Bisa yang mudhaf sebagaimana contoh di sebelah kiri, dan bisa yang tidak dalam bentuk mudhaf sebagaimana contoh sebelah kanan. Baik, seperti itu ya materi kita. Barangkali nanti Ustadz terlalu cepat karena kita ingin menyelesaikan ya bagian ini. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bertatap muka atau ada kondisi lain yang memungkinkan, kita akan menggunakan misalnya tulisan atau papan tulis itu lebih baik. Karena kita memang lewat online ini agak sedikit kesulitan ya, terutama pelajaran yang penting, nahwu, matematika, fisika, kimia itu memang harus dengan media yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan sebisanya dan semampunya ya. Di sini Ustaz tidak memaksa kalian harus hafal kaidah, hafal contoh, enggak, minimal paham dulu atau pernah mendengarkan apa itu asmaul khamsah dan contohnya bagaimana. Untuk kaidah nanti secara tersendiri kalau kita rajin membaca latihan dah bisa ya, seperti itu aja. Baik, selesai materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada usulan pertanyaan, mungkin Ustaz terlalu cepat, nanti silahkan disampaikan ya, tidak apa-apa. Kita di sini belajar bersama-sama. Boleh langsung disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.